Oke, selamat datang di channel Teater Sanggar Satria. Salam budaya, salam budaya, salam budaya, salam. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait apa itu sinematografi. Sinematografi merupakan suatu bidang yang mana di dalamnya itu mencakup beberapa bidang seperti videografi dan fotografi. Sebelum beranjak ke penjelasan terkait sinematografi, kita mempelajari dulu apa itu fotografi dan fotografi dan videografi. Oke, jadi fotografi itu merupakan hasil yang diperoleh dari fotografi itu tadi, itu gambar diam. Jadi suatu proses merana cahaya dari lensa menuju ke sensor, terus menghasilkan gambar yang diam. Kalau videografi hampir sama dengan fotografi itu tadi, tapi lebih ke menghasilkan gambar yang bergerak. Oke, lanjut ke sinematografi. Pada sinematografi lebih ke pembuatan film gitu. Jadi di dalamnya itu terdapat seperti filmmaker kan, di dalamnya terdapat penyutradaraan, pengaktoran, terus kru dalam pembuatan film tersebut. Jadi sinematografi ini sering disebut dengan filmmaker. Apakah videografi ini sering disebut apakah videografi sama sinematografi ini sama? Tentunya beda. Jadi pada videografi itu tanpa adanya unsur unsur makna yang ingin disampaikan di dalamnya. Jadi tidak terlalu detail, hanya seperti pengambilan video-video pada umumnya, seperti teman-teman ngambil kayak video kayak tugas-tugas gitu, itu lebih disebut kayak videografi gitu. Kalau sinematografi itu lebih ada unsur yang ingin disampaikan di dalamnya. Seperti pada sinematografi itu di dalamnya juga terdapat teknik-teknik dalam pengambilan video itu tadi. Jadi kenapa kok berbeda? Ya memang bidangnya hampir sama, tapi dalam pembuatan perfilman, orang yang disebut videografi belum tentu bisa paham terkait apa itu sinematografi. Dan pada sinematografi ini terdapat orang yang bertanggung jawab atas pembuatan video ini tadi. Jadi ketika sutradara memerintah dari naskah ya, ini saya kasih naskah, terus saya minta setiap orang ini aktornya close up, medium close up, jadi seperti itu. Dan yang menghandle itu semua itu namanya director of videography. Kenapa kok tidak director of cinematography? Ya soalnya kan dalam pembuatan film itu tadi, orang yang di dalamnya itu harus paham gitu, harus paham apa itu teknik. Jadi jadi tingkatannya yang lebih paham itu tadi dijadikan sebagai director, penanggung jawab atas seluruh pengambilan syuting dalam bentuk visual itu tadi. Jadi ketika ada permasalahan terkait pengambilan video, sutradara langsung menyeneni, memantau, terjun langsung ke itu tadi director of videografi itu tadi. Kenapa kok pesan yang ingin disampaikan dalam film ini nggak nyampe? Ya itu tadi yang dimarahi director of videografi, soalnya dia yang bertanggung jawab atas pembuatan visual dalam bentuk film ini tadi. Dan ini alat-alat yang sering digunakan dalam pembuatan film-film pendek, seperti yang pasti kamera, tripod, lighting, terus mic eksternal,
Dan yang pasti ketika pembuatan film kita perlu clipper. Apa itu clipper? Clipper cetekan ya. Nah itu tujuannya apa? Kan dalam pembuatan film kita membutuhkan kamera. Ya benar, di kamera itu ada mic-nya. Dan untuk memperjelas ketika pengambilan syuting, ketika adegan, yang pasti kan kita butuh mix eksternal untuk memperjelas suara pada adegan tersebut. Jadi ya untuk mempermudah ketika editing, ya itu tadi dengan alat clipper, ketika cetek, ketika di editing ada patokan gitu, ada patokan untuk mempermudah editing, seperti itu sih. Dan ketika pengambilan pada film itu bergerak, yang pasti kita butuh gimbal. Apa itu gimbal? Gimbal ya lebih sering kita sebut seperti stabilizer, ya, menstabilkan agar gak terlalu goyang gitu. Jadi ketika yang diinginkan sutradara itu kamera ini berjalan gitu ya, yang pasti kita butuh gimbal itu tadi untuk agar tetap presisi gitu. Dan yang selanjutnya biasanya memakai reel. Ada reel, tapi saya nggak tahu nama jelasnya itu seperti apa. Pokok bentuk reel, jadi di sana ada reel, terus kamera sama orang, terus naik gitu ya, sama seperti kayak kereta gitu, naik. Nah terus ketika action, kamera tersebut bisa maju bisa mundur gitu, jadi menyesuaikan kemauan dari sutradara itu tadi. Dan ini yang paling penting, yaitu software editing. Pada pembuatan film, yang pasti kita perlu adanya software atau aplikasi editing, apapun itu. Dan yang sering saya pakai ketika pembuatan film itu software, kalau yang di PC ada Premiere sama After Effects. Kalau yang di HP ya yang mudah saja, Power Director sama KineMaster. Itu sih. Dari alat sama software ini teman-teman punya gitu ya, terus kreativitasnya nggak ada, ya hasilnya nihil. Yang jelas itu kreativitas teman-teman yang dibutuhkan gitu. Alat ada semua, sudah ready, terus kreativitasnya tidak ada, yang pasti tidak menghasilkan sebuah karya gitu. Yang pasti ya kreativitas teman-teman, kepedean teman-teman dalam pembuatan video, dalam menyampaikan apa yang ingin disampaikan dalam video tersebut, itu tuangkan semua ya. Meskipun jelek, bagus ya, namanya juga pembuatan suatu film, suatu karya gitu. Kita tidak bisa berpatokan bahwa satu kali kita mengerjakan langsung langsung ledos duar, ya tidak bisa berpatokan. Jadi ya buat aja, kita nggak tahu seberapa meledaknya ini karya kita, pokok buat aja gitu ya. Kan juga di sini kita sama-sama belajar dalam dunia perfilman. Pokoknya dari niat teman-teman belajar, seiring berjalannya waktu, hasil yang teman-teman dapatkan dari karya tersebut itu menjadi lebih baik lagi, seperti itu sih. Oke, yang selanjutnya terkait perbedaan color grading ketika pengeditan, terkait videografi sama sinematografi. Kalau fotografi itu lebih ke hanya mempercantik tanpa adanya unsur penjelasan terkait warna yang disampaikan, terus keadaan yang disampaikan itu seperti apa. Pokok dalam pembuatan color grading dalam videografi ini lebih ke mempercantik aja, mempercantik. Pokok ya kayak gini terus dipercantik, ya sudah, tanpa adanya makna. Kalau di sinematografi biasanya itu lebih menonjolkan apa sih yang ingin ditampilkan, mood seperti tahun 90-an, 80-an. Yang pasti kan kita memerlukan unsur hitam putih dalam color grading itu tadi. Jadi ya ada makna yang terkandung dalam
video yang kita buat itu tadi. Itu yang membedakan videografi sama sinematografi itu tadi. Terus yang selanjutnya ini teknik-teknik dasar terkait pengambilan sinematografi. Pak Lurah, wingi mrene Senen balik rene maneh. Arek iki lak padha ae ngene iki lho. Pak Haji, Pak, Ternyata podo ayo niku. foto kabeh ngene lho. Nuwun 2000. Dah. Jadi bapak emang nih sebelah ini? Iya bener iki. Ya wis coba duduk. Mikum zu. Iku mipan, duduk mikum, jawab. Nah, itu tadi terkait pengambilan shoot angel kamera yang ada pada sinematografi. Dan di sini kita akan membahas ya. Yang pertama, medium close up. Ini hampir sama dengan medium shot. Namun yang membedakan itu pada pengambilan angel medium close up itu enggak terlalu dari kalau ada objek manusia gitu atau orang di dalamnya. Jadi yang membedakan kalau yang medium close up ini dari pinggang sampai ke atas gitu secara jelas, dan tujuannya ingin menonjolkan ekspresi wajah, ekspresi badan gitu. Jadi ada unsur yang ingin disampaikan di dalamnya dalam pengambilan medium close up itu tadi. Dan yang selanjutnya close up. Dilihat dari namanya close up, yang pasti bukan sikat gigi dong. Close up ini ya sama seperti ini, dari bawah sampai atas ini. Dan kenapa kok menggunakan teknik close up? Teknik close up biasanya itu ya bersama sih sama yang medium close up itu tadi, tapi lebih mendetail ekspresi gitu. Iya. Gitu sih. Oh ya, terus contoh tadi yang medium close up itu contoh sederhananya ketika video wawancara, jadi depan gitu. Ini wawancara gitu. Nah, itu sering disebut dengan medium close up. Kita lanjut yang ketiga, long shoot. Jadi pada pengambilan long shoot ini penonton ini ingin dipertontonkan gitu. Penonton ini ingin dari video ini itu ingin ditunjukkan ke penonton bahwa ini loh objek yang ingin saya sampaikan, dan objek tersebut terlihat jelas gitu, dan didukung dengan latar belakang yang sangat tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat juga, pas gitu. Jadi antara posisi objek dengan latar belakang ini ya hampir sama gitu, nggak jauh nggak dekat. Dan pada metode dalam pengambilan long shoot ini yang pasti menonjolkan unsur rule of three. Apa itu rule of three? Rule of three itu ya yang ada di kamera gitu ya, garis-garis ya, ada kotak terus garis-garis gitu, ada 9. Nah, kenapa kok disebut rule of three? Tadi kan rule itu garis ya, kan ada 3. Nah, pada rule of three ini lebih ke ingin menonjolkan pada bagian tengah gitu. Nah, bagian tengah 1, 2, 3 lah di tengah gitu, agar presisi gitu pada pengambilan long shoot ini tadi. Dan yang selanjutnya
medium long shoot. Medium long shoot hampir sama dengan yang long shoot ini tadi. Ada objek di belakangnya, namun agak terlalu dekat gitu, agak terlalu dekat, dan objek orang yang ada di sana itu terlihat nampak nampak dekat gitu. Jadi patokannya kalau yang medium long shoot ini dari lutut, dari lutut hingga ke kepala. Berbeda dengan yang awal itu tadi, medium close up. Kalau medium close up kan dari pinggang hingga ke kepala. Kalau yang medium long shoot ini tadi dari lutut hingga ke kepala. Dan tujuannya juga sama, ingin menampilkan ekspresi dari objek itu tadi. Dan di belakangnya juga ada latar belakangnya. Dan yang terakhir, extreme long shoot. Extreme long shoot saya ngambil dari cuplikan trailer Tilik karena saya jarang ngambil, ketika saya syuting itu jarang ngambil shoot yang extreme long shoot ini. Jadi ya saya ambil nyomot dari trailernya Tilik ini tadi untuk penjelasan gitu. Kenapa kok disebut extreme long shoot? Yang pasti objek dan latar belakangnya ingin ditampilkan secara luas gitu. Dan di sana juga ada objeknya. Ya meskipun objeknya kecil tapi ada objek yang ingin disampaikan gitu. Biasanya extreme long shoot itu digunakan ketika opening pembuatan film dan closing juga. Jadi di sana juga terdapat makna gitu, makna suasana latar belakang yang ingin disampaikan dalam film tersebut. Kayak gitu sih. Nah, dari sekian banyak penjelasan terkait sinematografi, dasar sinematografi dari peralatan, penjelasan sedikit terkait sinema, terus pengambilan shoot ini tadi, ya semoga teman-teman mendapat ilmu baru terkait sinematografi ini tadi. Ya mungkin itu saja dari video kali ini. Terima kasih telah menonton channel Teater Sanggar Satria. Bye.